Mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Atur izin, Aziza izin, Atur izin, ya, Aziza izin, Aziza, Dewi sakit, siapa? Dewi sakit, Dewi sakit, siapa? Tidak. Jadi 3 orang yang sudah hadir. Jadi mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Kemudian yang 2 orang lagi, mudah-mudahan minggu depan bisa bergabung kita di pertemuan ini. Apa yang kita sudah pelajari di minggu yang kemarin, yaitu tentang jarak dan perpindahan. Siapa yang bisa membedakan antara jarak dan perpindahan? Ya, siapa yang masih ingat apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Ya, atau bisa sama-sama menjawab. Jarak itu apa? Jarak yang ditempuh benda merupakan panjang seluruh lintasan yang dilewati. Nah, jadi jarak itu panjang lintasan yang dilewati. Kemudian perpindahan Selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal. Nah, jadi kalau dia perpindahan yang kita tinjau itu adalah posisi awal dan posisi Akhir. Kalau dia jarak itu panjang lintasan. Nah, sekarang dikatakan kemarin jarak bisa kita gunakan untuk menghitung kelajuan. Kemudian perpindahan kita bisa hitung untuk menentukan kecepatan. Ya. Apa lagi perbedaan antara jarak dan kelajuan dan kecepatan? Ya. Kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kecepatan adalah perubahan gerak. Ya, baik. Kita kasih dulu. Baik, kalian sudah ingat apa yang dipelajari minggu kemarin. Jadi hari ini kita masih dengan materi yang sama, cuma janjinya bagaimana? Praktek. Janjinya kita hari ini akan melaksanakan praktek. Jadi masih dengan materi yang sama, gerak lurus seperti yang ditampilkan pada PowerPoint di depan. Nah, kemudian untuk menambah kita punya semangat pada hari ini, coba kita baca sama-sama dulu kata motivasi. Jadi dari seorang penulis. Jadi beliau ini adalah seorang penulis William Andover, jadi penulis Amerika. Bagaimana isinya? Belajar bisa orang lain tidur bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan bisa orang lain bermain dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. Nah, baik. Jadi itu kita punya motivasi supaya kita lebih giat lagi. Jadi di saat orang lain tidur, kita ada yang kita kerjakan. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang harus kita penuhi, yang kita harus capai pada hari ini ada 2 poin. Jadi yang pertama bisa dibaca sama-sama. Gimana? Setelah melakukan pencobaan, siswa dapat menggambarkan arti hubungan kecepatan dengan waktu dan perpindahan pada waktu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua, Setelah melakukan percobaan, siswa dapat memformulasikan persamaan matematis gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian memimpin penyelidikan individu atau kelompok, kemudian mengembangkan dan menjadikan hasil, yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model PBL, Problem Based Learning. Bagaimana tadi tanggapan kalian terhadap gambar tadi? Terhadap video tadi? Bagaimana? Gambar apa yang ditunjukkan tadi? Mobil yang sedang dengan kecepatan apa? Benda yang bergerak lurus beraturan. Kecepatannya yang konstan. Jadi kalau dia gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya yang konstan. Jadi beberapa contoh penerapan JLB dalam kehidupan sehari-hari.
dan kapal laut. Pesawat terbang seperti yang disampaikan tadi. Ini buah hidat dari pohonnya, benda yang kita tempatkan ke atas, buah yang kita tempatkan ke atas. Sudah sempat, jadi sambil ininya berjalan, jadi bisa kita amati grafik yang ditunjukkan. Ini grafik jarak terhadap waktu, ini kecepatan terhadap waktu, kemudian percepatan terhadap waktu. Jadi ini yang kita sudah sempat pelajari. Jadi untuk mempermantap kita punya pengetahuan dan untuk membuktikan bahwa dalam GLB itu kecepatan konstan dan dalam GLBB itu kecepatan konstan, maka kita akan ada dari sebelum ini dibagikan dulu ini bersama dia punya alat dan bahan. Jadi nanti alat dan bahan yang kita gunakan ada di sini. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mengambil masing-masing satu. Jadi papan lintasannya, mistar, kemudian ada mobil-mobilan dengan dia punya penahan di sini bersama. Jadi sebelum ibu bagikan lembar kerjanya, jadi silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi kemarin. Silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok dan berapa. Masing-masing kelompok sudah diperhatikan KPD-nya. Masing kelompok ambil alat dan bahan. Kelompok sana suambil. Silakan dibaca, kemudian perhatikan langkah-langkah kerjanya dan lihat ada beberapa tabel yang perlu diisi. Jadi silakan diskusikan dengan teman bagaimana ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ini dapat dari kecepatan dari yang dijumlahkan. presentasi per kelompok. Jadi yang dipresentasikan itu sesuai dengan apa yang kalian dapat. Nanti tinggal kita bandingkan dengan literatur yang ada kan. Seharusnya grafiknya bagaimana, yang kita dapat bagaimana. Ya. Jadi ibu kasih waktu 10 menit, semuanya sudah finish.
Jadi kita setelah itu kita tinggal presentasi per kelompok. Jadi apa yang kita presentasikan sesuai dengan yang kita dapatkan dalam praksi. Baik, mengerjakan LKPD-nya. Jadi sekarang sesuai dengan sintaksnya, jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil yang sudah diperoleh sesuai dengan, jadi kita sesuaikan nanti dengan kita yang kita bacakan sesuai dengan yang kita peroleh. Kemudian nanti pada kesimpulan kita bandingkan dengan literatur yang ada. Bagaimana hasil kita berdasarkan literatur yang ada. Bisa dimulai dari kelompok 1? Ya. Untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan materinya. Pada kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan kami yang akan disampaikan oleh Bapak. Hasil yang kami dapatkan dari percobaan itu adalah waktu yang didapatkan dari jarak 50 cm adalah 0,93 dan kecepatannya 54. Dari jarak 40 cm, waktu yang didapatkan 0,3. Kecepatannya 5. Dari 30 cm, waktu yang didapatkan 0,1. Kecepatannya 7,3. Dari 20 cm, saya dapatkan 0,28. Kecepatannya 71. Dari 10 cm, 0,14. Baliknya didapatkan grafik yang didapatkan lurus ke atas. Dan grafik yang kedua dari kecepatan ada kesalahan karena pengaruh lintasan yang tidak lurus. Ya, lanjut. Hasil yang kami dapatkan dari untuk kecepatan adalah waktunya kecepatannya dari jarak 40 kali 50 kecepatan yang dapatkan 23 cm per second. Dari jarak 30 ke 40 cm percepatan yang didapatkan 38. Dari jarak 20 ke 30 yang didapatkan percepatan 145 cm per second. Dari jarak 10 sampai 20 yang didapatkan 285 cm per second. Dari jarak 10 dari jarak 0 ke 10 yang didapatkan 2000 cm per second. Tapi yang kami dapatkan juga mengalami kesalahan karena lintasan yang lurus. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itulah tadi penyampaian presentasi hasil praktek dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain? Siap, tidak Bu. Nah, jadi kalau tidak bisa lanjut ke kelompok yang lain. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Cito Setiawan. Yang dibacakan oleh Dinda. Setelah melakukan percobaan, hasil pengamatan yang kami dapatkan dengan jarak 50 cm dengan waktu 0,76, kecepatan yang kami dapatkan 65,7. Yang kedua, 40 cm dengan waktu 0,72 dengan kecepatan 56. Yang ketiga, 30 cm dengan waktu 0,55 dengan kecepatan 55. Yang keempat, 20 cm dengan waktu 0,48, kecepatan 42. Yang terakhir, dengan jarak 10 cm dengan waktu 0,38 dengan kecepatan 26. Grafik yang kami dapatkan yang pertama seperti ini. Yang kedua, tidak sesuai karena kecepatan tidak cepat. Yang kedua, jaraknya 40-50 dengan waktu 0,76 dengan 20, 0,57, percepatannya 35,09. Yang kedua, 30-40 cm dengan waktu 0,72 dengan kecepatan 39,21. Yang ketiga, 20-30 cm dengan waktu 0,55 dengan percepatan 66,6. Yang keempat, 10-20 cm dengan waktu 0,48
dengan percepatan 56,95 dan yang terakhir 0 sampai 10 cm dengan waktu 0,35 dengan percepatan 142,45. Grafik yang kami dapatkan seperti ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi materi dari kelompok 2. Apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada ya, jadi bisa dilanjut ke kelompok yang selanjutnya. Kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Keila. Oke, setelah melakukan pengamatan, hasil dari pengamatan kami adalah untuk yang pertama, nomor 1, jarak 50, kita mendapatkan waktu 0,79 dengan kecepatan 63,2. Untuk nomor 2, kita dari jarak 40, kita mendapatkan waktu 0,57 dengan kecepatan 70,1. Untuk nomor 3, dari jarak 30, waktu yang kita dapatkan adalah 0,41 dengan kecepatan 73,1. Untuk yang nomor 4, dari jarak 20, waktu yang telah kita dapatkan adalah 0,31 dengan kecepatan 64,5. Dan yang terakhir nomor 5, dari jarak 10 cm, kita mendapatkan waktu 0,13 dengan kecepatan 76,9. Setelah itu kita mendapatkan grafik seperti ini. Dia lurus ke atas atau vertikal ya. Dan begitu juga untuk grafik yang nomor 2, kita mendapatkan lurus ke atas atau vertikal. Selanjutnya untuk hasil pengamatan kita yang kedua, dari nomor 1 kita mendapat dari jarak 40 ke 50, kita mendapatkan percepatan 32,2. Nomor 2, dari jarak 30 ke 40, kita mendapatkan percepatan 62,5. Nomor 3, dari jarak 20 ke 30, kita mendapatkan percepatan 125. Untuk jarak 10 ke 20, kita mendapatkan percepatan 222,2. Dan yang terakhir nomor 5, dari jarak 0 ke 10, percepatan yang kita dapat adalah 2,2000. Dan grafik yang telah kita dapatkan sama juga, lurus ke atas, ke vertikal ya. Jadi kesimpulannya adalah kita sudah mendapat nilai waktu atau percepatan tiap grafik, kemudian dengan kecepatannya. Namun dari salah satu atau di antara grafik ini kita dapat kesalahan karena proses penghitungan kita atau stopwatch kita itu ada yang salah. Jadi tidak semuanya ini betul. Oke, terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian presentasi hasil percobaan dari kelompok 3. Ada tanggapan? Ya, berarti kita lanjut lagi ke kelompok yang selanjutnya. Kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Awan. Hasil pengamatan dari kelompok 4. Nomor 1, jarak cm 50, waktu sekon 0,76, kecepatan cm per sekon 65. Nomor 2, 40, waktu 0,55, kecepatan 72. Nomor 3, 30. Nomor 3, jarak 30, waktu 0,53, kecepatan 56. Nomor 4, jarak 20, waktu 0,47, kecepatan 42. Nomor 5, jarak 10, waktu 0,37, kecepatan 27. Dan grafik yang kami dapatkan lurus ke atas, vertikal. Nomor 1, jarak cm 40 ke 50, waktu 0,76, percepatan 34,6. Nomor 2, 30 ke 40, waktu 0,55, percepatan 66,1. Nomor 3, 20 ke 30, waktu 0,53, percepatan 71,1. Nomor 4, 10 sampai 20, waktu 0,47, percepatan 90,5. Nomor 5, 0 sampai 10, waktu 0,37, percepatan 146.
Grafiknya sama juga tulisan ke atas. Kesimpulannya, garis tidak lurus dikarenakan mungkin pencetakan stopwatch tidak sesuai dengan yang aslinya. Terima kasih. Ya baik, itulah penyampaian presentasi materi dari kelompok 4. Barangkali kita langsung lanjutkan aja ke kelompok 5. Pada kelompok 5 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil pengamatan kami yang akan dibacakan oleh Zahra. Hasil dari pengamatan kami, nomor 1, jaraknya 50, waktu 0,72, kecepatan 70. Nomor 2, 40, waktu 0,64, kecepatan 63. Nomor 3, jarak 30, waktu 6,56, kecepatan 54. Nomor 4, jarak 20, waktu 0,40, kecepatan 50. Nomor 5, 10, jaraknya 10, waktu 0,32, kecepatan 30. Jadi ini hasil dari yang tabel grafik kita. Garis lurus ke atas vertikal. Itu jarak nomor 1, jarak 40 sampai 50. Waktu yang kita dapat 0,72, 0,72 terus cm 20, sekuan 0,52, kecepatan 39. Nomor 2, 30 sampai 40. Waktu yang kita dapat 0,64, kecepatan 49. Nomor 3, 20 sampai 30. Waktu yang kita dapat 0,56, kecepatannya 63. Nomor 4, 10 sampai 20. Waktunya 0,40, kecepatan 125. Nomor 5, 0 sampai 10. Waktunya 0,32, kecepatannya 181. Ini grafik yang kita dapatkan. Garis lurus ke atas vertikal. Kesimpulannya, dari seluruh keseluruhan yang kita amati tidak sesuai karena yang kita gunakan stopwatchnya tidak dari keseluruhan hasil pengamatan keseluruhan hasil pengamatan kami garisnya tidak sesuai dikarenakan ada kesalahan terhadap stopwatch yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Baik, itulah penyampaian presentasi dari kelompok 5, merupakan presentasi yang terakhir. Jadi seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil praktikumnya. Jadi kalau yang Ibu lihat dari hasil-hasil yang sudah disampaikan tadi, jadi rata-rata kesalahan dari percobaan yang sudah kalian lakukan, cuman pada saat penggambaran grafik yang kedua, kecepatan terhadap waktu dan percepatan terhadap waktu itu masih terjadi kesalahan. Jadi kesalahannya itu mungkin disebabkan pada saat kamu menggunakan stopwatchnya, mungkin kurang cepat sehingga tidak sesuai, hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan literatur yang ada. Jadi kesimpulannya, memang kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Bagaimana? Kesimpulannya bisa kita sama-sama lihat di depan. Jadi untuk persamaan GLB kamu sudah lakukan tadi. Ketika kita mau menghitung kecepatan, maka rumus yang kita gunakan adalah apa? P sama dengan S per T, jarak per waktu. Kemudian grafiknya bisa dilihat di depan membentuk garis linear ke atas, di mana setiap jarak yang dilalui oleh mobil, setiap pertambahan jarak maka waktunya juga ikut bertambah. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu itu digambarkan dengan garis lurus. Kemudian persamaan untuk GLB itu ada VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian S sama dengan V0 T plus minus 1/2 AT kuadrat, VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus minus 2S. Jadi tanda plus minus ini menyatakan kalau kita kalau benda terjadi percepatan, maka yang kita gunakan positif. Tapi kalau benda mengalami perlambatan, maka yang kita gunakan yang negatif. Ya, jadi itu kesimpulannya kita punya pembelajaran pada hari ini. Dari harapan Ibu, apa yang kita sudah pelajari ini bisa dimengerti dan dipahami untuk semuanya.
Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi untuk selanjutnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita melakukan pembelajaran tadi, kemudian kalian sudah mengisi LKPD, sudah melaksanakan praktek. Jadi sekarang ibu mau memberikan post test. Jadi ibu ingin melihat sampai di mana pengetahuan kalian terhadap materi yang sudah diberikan tadi, terhadap praktek yang sudah kita lakukan tadi. Ya, baik, jangan lupa ditulis nama dan kelas. Dikit orang dia. Sudah semua? Ya, baik. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi harapan ibu mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa ada manfaatnya untuk kita, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jadi ibu akhiri, sebelum ibu akhiri, jadi tugas kalian nanti ibu kirimkan lewat WA grup kelas, nanti ibu kirimkan di situ. Jadi hasilnya itu dikumpul besok. Jadi nanti ibu kirimkan ke grup kelas. Jadi sekian dulu untuk hari ini, ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih afdolnya lagi, kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas. Mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.